Salam Ibu Bapak dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dan kita ingin belajar tentang firman Tuhan. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21, demikian bunyinya. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian. Nah, topik hari ini berbicara tentang berserulah kepada Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu dia. Saudaraku yang terkasih, kalau kita masuk ke dalam nats ini yang ditulis oleh Petrus sendiri sebagai murid Tuhan Yesus, kita diingatkan tentang peristiwa Pentakosta, yaitu ketika Allah memberikan Roh Kudus di tengah-tengah umat yang beriman, orang percaya, yaitu di tengah-tengah murid-muridnya, sesuai dengan yang dijanjikannya bahwa Tuhan akan memberikan Roh Kudus, yaitu roh kekuatan bagi setiap murid-murid Tuhan, setiap pengikut Yesus, supaya mereka bisa memperoleh kekuatan, memberikan suatu energi bagi mereka. Itu adalah hikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu dan Saudaraku, apa yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta, karena ini sangat menarik sekali bagi kita mau belajar. Nah, pada saat itu banyak sekali yang bertanya-tanya di dalam ketika berbicara tentang Pentakosta, manang hasasaur niton di Purbadi di tengah-tengah ni Huria atau kepada orang-orang pilihan Allah. Kalau kita lihat dan menjabarkan, pertama sekali peristiwa yang terjadi adalah di mana ketika orang berkumpul di satu tempat, yaitu murid-murid Tuhan, lalu mereka tiba-tiba mendengar turunnya dari langit suatu bunyi yang sangat keras, yang sangat kuat, ya seperti tiupan angin yang keras sekali. Dan banyak sekali pada saat itu orang terkejut, mengatakan itu suara dari mana. Dan orang yang berkumpul pada satu tempat itu tadi, yaitu murid-murid Yesus, merasakan suatu kekuatan atau power yang sangat luar biasa. Dan mereka mendengar turunnya tiba-tiba suara yang sangat keras yang dari langit untuk melingkupi mereka. Itu yang pertama. Kedua, pada saat itu tampaklah oleh mereka lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala mereka. Jadi lidah api itu mendiami mereka tetapi tidak membakar. Bahkan sehelai rambut pun tidak terbakar di atas kepala mereka. Tetapi mereka dilingkupi oleh api yang dari Allah tersebut. Nah, itu yang kedua kita lihat dalam peristiwa Pentakosta. Dan yang berikut, lalu penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi ada suatu kekuatan, energi, power yang terbesar sekali, yang melebihi dari segala-galanya, membuat murid-murid itu semakin kuat, semakin percaya, semakin tangguh, semakin berani, dan mereka dilingkupi oleh kuasa-kuasa Tuhan. Itulah kalau roh Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah orang percaya, sesuai dengan janji Allah kepada murid-muridnya. Nah, setelah itu kita lihat juga Bapak Ibu, bagian keempat adalah lalu mereka berkata-kata dengan bahasa yang lain yang pada orangnya tidak mengerti, tetapi sebenarnya mereka memakai bahasa mereka sendiri, dan bahasa itu adalah diberikan Allah kepada mereka. Jadi mereka berbicara satu dengan lain dengan sesuai dengan bahasa mereka, tetapi orang yang di luar dari mereka bingung apa yang mereka percakapkan, tetapi mereka mengerti apa yang mereka perbincangkan, mereka ucapkan, dan Roh Kudus itulah yang bekerja, bergerak untuk melingkupi mereka dengan kuasa berbahasa. Akhirnya lidah mereka, tubuh mereka dilingkupi oleh roh Tuhan sekali lagi. Nah, akhirnya pada saat itu orang yang mendengar di luar dari tempat itu menyatakan kepada mereka, wah, itu murid-murid Tuhan Yesus itu pada mabuk dan mungkin mereka baru selesai minum anggur manis. Akhirnya mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa apa itu, dan mereka tidak mengerti. Ya, memang kalau orang di luar tidak mengerti kejadian itu dan tidak memahami peristiwa itu, tetapi murid-murid Yesus sangat paham peristiwa itu, mengapa itu terjadi, karena itu adalah janji Yesus kepada mereka pada dulunya. Nah, akhirnya mereka dikatakan mabuk anggur. Tapi ternyata, saudaraku, Petrus berdiri dan bersama dengan rasul-rasul lainnya mereka berdiri
Dan dengan sadarnya mereka mengatakan bahwa mereka tidak mabuk. Mereka bukan mabuk. Mereka tidak minum anggur. Karena pada saat itu menunjukkan pukul 9, tidak mungkin ada orang mabuk dalam pukul 9 itu. Jadi mereka sadar mungkin dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak mabuk. Tapi mereka mengatakan bahwa mereka adalah dihinggapi oleh roh Tuhan, roh kekuatan, roh cinta kasih, roh kekuatan bagi mereka untuk bisa mereka tampil menyampaikan Injil atau firman Tuhan kepada seluruh bangsa dan negeri. Karena itu yang dikatakan Yesus, aku akan datang dan akan memberikan Roh Kudus ketika harinya tiba, maka sejak saat itulah engkau pergi untuk memberitakan Injil. Jadi Roh Kudus yang akan menuntun mereka dan memampukan mereka untuk berkata-kata tentang Injil Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini juga diingatkan bahwa Allah juga mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Dan bukan hanya kepada murid-murid Tuhan pada saat itu. Ternyata kepada semua orang yang percaya juga dihinggapi oleh Roh Kudus. Makanya pada saat itu baik laki-laki, perempuan, mereka mampu bernubuat dan mengadakan suatu mujizat. Kita lihat di ayat 20, siapa yang percaya mereka bisa melakukan apapun karena mereka memakai kekuatan dan nama Tuhan Yesus di dalam segala nubuatan dan perbuatan dan mujizat mereka. Akhirnya terjadilah amazing, keluar biasaan, keheranan, kekuatan yang bersumber dari Tuhan saja. Nah, akhirnya kita sampai kepada makna di dalam firman ini menyatakan bahwa ketika Allah mencurahkan rohnya kepada murid-muridnya, maka murid-muridnya dapat memberitakan firman Tuhan. Nah, dari situlah sejak mereka menerima Roh Kudus, terjadi yang Pentakosta, murid-murid Tuhan mulai mengkumandangkan suara dengan gaya yang baru, new life yang baru, dan mereka berani untuk menyuarakan, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang dan lapisan masyarakat, dan mereka sampai ke ujung dunia untuk menyuarakan firman Tuhan. Mengapa? Mereka tidak ada takut lagi, mereka tidak khawatir lagi, dan mereka tidak gentar menghadapi siapapun, karena di dalam tubuh mereka ada jasmaninya Tuhan dan ada roh yang menguatkan mereka. Akhirnya mereka selalu tampil berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan, yaitu tentang Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan bagi kita semua yang percaya. Nah, untuk itu dulunya terjadi dalam Pentakosta, pada hari ini kita diingatkan juga bahwa kita yang sudah menerima roh Allah, Roh Kudus yang selalu menyinari hati pikiran kita setiap hari senantiasa. Untuk itu kita terpanggil juga Bapak, Ibu, dan saudaraku untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kita juga wajib hukumnya memberitakan berita sukacita, yaitu berita keselamatan, bahwa Yesus Kristus anak Allah, Raja Gereja, itulah suatu nama yang membawa pembaharuan dan keselamatan bagi dunia ini. Itulah tugas kita, saudaraku. Ya, tugas kita bukan hanya cari uang setiap hari atau menimbun harta sebanyak-banyaknya, tapi ternyata kita dipanggil sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai laki-laki dan perempuan dalam berbagai profesi apapun, saudaraku, yang kita emban sekarang, yang kita laksanakan sekarang. Anda dan saya terpanggil menjadi hamba Tuhan untuk memberitakan bahwa keselamatan itu adalah di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan, setiap yang percaya menerima Yesus di dalam kehidupannya, maka kamu juga akan diselamatkan. Untuk itu beritakanlah Injil, nyatakanlah kebenaran keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ada sebuah lagu ketika saya studi di STT, abang tingkat saya menciptakan suatu lagu Missio Christi. Pada saat itu kami sering menyanyikan itu, dan itulah suatu lagu yang memotivasi ya para hamba Tuhan untuk berani berjalan dan menyuarakan firman Tuhan. Ciptaan dari pendeta Boni Sipahutar. Lagunya begini, saya akan kutip refnya saja. Beritakanlah Injil untuk semua bangsa, karena kamu adalah bagian dari Tuhan. Dalam kasih karunia Dia berikan damai, sejahtera, dan panjang sabar
dan kebahagiaan. Missio Christi, Missio Christi, Missio Christi, Missio Christi. Beritakanlah keselamatan di seluruh bumi. Beritakanlah keselamatan di seluruh bumi. Itu adalah keterpanggilan kita, saya dan Anda semua, menjadi pelaku firman Tuhan. Beritakanlah Yesus Kristus menjadi satu-satunya jalan menuju keselamatan yang abadi. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengar pada saat ini. Ini menjadi mengingatkan kami tentang peristiwa Pentakosta, di mana Engkau datang dengan Roh Kudus-Mu menghinggapi setiap orang yang percaya, dan Engkau perlengkapi kami untuk berani tampil dan menyuarakan Injil Tuhan. Bagaimanapun profesi dan keberadaan kami, tapi Tuhan selalu pakai kami dengan kesederhanaan kami ini untuk menyuarakan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Dan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi kami semua. Bagi siapa yang percaya akan menerima keselamatan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Untuk itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk menyampaikan Injil Tuhan ini ke tengah-tengah keluarga, handai tolan, dimanapun kami tinggal dan berdiam dan bekerja. Tuhan, pakai kami Tuhan, segala apapun kemampuan yang kami miliki, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan untuk menyuarakan perdamaian, keabadian yang sejati, dan begitu juga keselamatan yang dari-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Untuk itu juga kuduskan dan ampunkan kami atas segala kebersalahan dan dosa kami, agar kami Tuhan pakai dengan cara yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, berkati semua keluarga-keluarga hamba-hamba-Mu dan begitu juga umat-Mu dimanapun berada. Lindungi mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bekerja keras Tuhan berkati agar mereka pulang dengan sorak-sorai karena mendapat penghasilan yang dari Tuhan. Begitu juga yang berusaha terus tanpa putus asa dalam kehidupannya, Tuhan lindungi dan Tuhan jaga agar mereka dapat berjuang demi nama Tuhan saja. Terima kasih, hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, ingat selalu tersenyum dan jaga tetap kesehatan. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu setiap hari.